Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Damayanti, NIM 1202184, dan pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai hasil pengerjaan tugas besar kami pada mata kuliah Sistem Basis Data. Dan baiklah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari kami untuk mengambil topik ini yang dijadikan bahan dalam menuliskan tugas besar pada mata kuliah Sistem Basis Data ini. Hal ini didasarkan pada era global saat ini, di mana sistem informasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari suatu organisasi, sehingga sistem informasi ini memang memiliki peranan yang sangat penting dan juga memiliki urgensi yang tinggi untuk diterapkan di dalam perusahaan. Dan untuk penerapannya sendiri, kita menggunakan database management system, di mana ini merupakan suatu sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mendefinisikan, menciptakan, mengelola, dan mengendalikan pengaksesan basis data. Dan berdasarkan latar belakang yang ada, maka ada 4 rumusan masalah yang kami angkat di dalam proses pengerjaan tugas besar kami. Yang pertama ialah bagaimana penerapan sistem manajemen basis data pada PT BPJS Kesehatan. Yang kedua ialah bagaimana perancangan alur proses pada sistem basis data pada perusahaan PT BPJS Kesehatan. Yang ketiga ialah bagaimana perancangan entity relationship diagram dan relationnya pada PT BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir ialah bagaimana dampak hasil penerapan sistem basis data pada BPJS Kesehatan yang nantinya ingin kita capai. Baiklah, berangkat dari definisi, sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Pada intinya, basis data ini merupakan suatu media untuk menyimpan data agar nantinya data tersebut dapat dengan mudah dan cepat untuk diakses. Dan selanjutnya ialah berikut value chain dari perusahaan PT BPJS Kesehatan Indonesia itu sendiri, di mana value chain-nya itu terdiri dari 4 proses bisnis penting yang kami angkat. Yang pertama ada inbound logistik, yang kedua operation, yang keempat outbound, yang terakhir ialah sales dan marketing. Yang kemudian proses-proses bisnis tersebut terintegrasi dengan mata kuliah rekayasa proses bisnis dan juga mata kuliah perancangan interaksi. Dan pada mata kuliah perancangan interaksi kami membuat suatu aplikasi yang memudahkan user ataupun pengguna dari BPJS Kesehatan itu sendiri, yang kami buatkan sistem basis datanya pada tugas besar mata kuliah sistem basis data ini. Nah, proses bisnis pada perusahaan PT BPJS itu sendiri terbagi menjadi core activities ataupun core value dan juga support activities. Nah, pada core value-nya itu terdapat beberapa proses bisnis yang meliputi manajemen kepesertaan, manajemen layanan, manajemen data dan informasi, perencanaan informasi, dan manajemen iuran dan pengelolaan aset. Sedangkan untuk support activities-nya itu terbagi menjadi manajemen layanan umum, pengembangan dan operasional teknik dan informasi, administrasi pegawai dan kinerja, kompetensi, pengembangan dan manajemen risiko, serta yang terakhir adalah hukum dan hubungan antar lembaga. Nah, berikut merupakan workflow ataupun alur kerja dari value chain yang telah kita buat, di mana pada PT BPJS Kesehatan itu sendiri value chain yang ada kami generalisasikan atau kami menjadikan sebagai flowchart untuk memahami alur kerja dari proses sistem tersebut. Nah, hal ini dimulai dari start, di mana pada program ini atau pada penulisan sistem basis data ini, ketika user tersebut tidak ataupun sudah memiliki akun, dia akan melakukan login. Nah, apabila user tersebut sudah memiliki akun, maka dia langsung melanjutkan kepada halaman login. Selanjutnya melakukan input untuk memasukkan username dan juga passwordnya. Nah, ketika username atau password tersebut sudah benar, maka dia akan melanjutkan ke halaman homepage. Namun ketika username tersebut salah,
maka user akan memasukkan kembali username dan passwordnya. Dan ketika case-nya user tersebut lupa passwordnya, maka ia akan memasukkan username atau emailnya kembali dan melakukan login. Dan itu merupakan case untuk user yang telah memiliki akun. Namun apabila user belum memiliki akun, dia akan melakukan pendaftaran. Nah, dengan memasukkan inputan nick, nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Dan kemudian akan muncul decision. Nah, ketika data tersebut sudah benar, maka user akan memasukkan inputan kelas dan bank serta nomor rekeningnya. Dan apabila data tersebut benar, dia akan memasukkan username, password, dan melakukan enkripsi data dan memasukkan password kembali sampai dia masuk ke dalam homepage. Tapi ketika case-nya data tersebut salah, maka dia akan memasukkan kembali nama nicknya dan melakukan repetition untuk setiap proses tersebut. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan proses flowchart, di mana pada halaman ketika user telah masuk pada halaman homepage itu terdapat beberapa proses. Yang pertama adalah artikel, lokasi, aduan, pembayaran, dan juga profil. Nah, proses-proses inilah yang kemudian menjadi fitur-fitur kami di dalam proses ataupun perancangan sistem interaksi ataupun perancangan aplikasi kami. Nah, di mana pada perancangan aplikasi tersebut terdapat artikel. Nah, artikel nanti ini melanjutkan prosesnya untuk melakukan cek artikel. Nah, ketika user telah mencari artikel, dia akan memasukkan kata kunci yang dilanjutkan dengan proses membaca artikel. Nah, kemudian ada decision. Ketika dia telah selesai membaca artikel, dia dapat melakukan pencarian artikel kembali dan melakukan memasukkan kata kunci dan membaca artikelnya kembali. Namun apabila user sudah selesai membaca artikel tersebut, maka dia akan kembali ke halaman homepage. Nah, untuk lokasi sendiri, yang paling pertama yang dilakukan adalah mengecek lokasi, kemudian akan muncul decision. Ketika lokasi tersebut sudah benar, maka user dapat memasukkan inputan nama lokasi dan melakukan hasil pencarian. Nah, ketika sudah selesai, maka user dapat kembali ke homepage. Namun, apabila ingin melakukan pencarian lokasi yang lain, user akan memasukkan inputan kembali terhadap nama lokasi yang ingin user cari. Nah, selanjutnya pada aduan, ini sendiri merupakan fitur di mana user dapat mengajukan komplain, di mana proses ini setelah memasukkan aduan, dia akan mengecek aduan. Nah, selanjutnya akan muncul decision untuk apakah user tersebut ingin menambahkan aduan apa tidak. Nah, ketika ingin menambahkan aduan, maka user akan menginputkan atau memasukkan aduannya. Ketika sudah selesai, maka akan muncul kembali decision apakah ingin menambah aduan apa tidak. Dan apabila misalkan ingin menambah aduan, maka dia akan melakukan penambahan aduan dengan memasukkan kembali aduan yang ada. Tetapi apabila tidak, dia juga bisa kembali kepada homepage pertama, yaitu maksud saya masuk kembali kepada proses pengaduan. Nah, selanjutnya untuk fitur pembayaran sendiri, dia akan melanjutkan proses cek kartu dan juga anggota keluarga. Nah, kemudian akan muncul decision untuk menambahkan anggota keluarga. Ketika kita ataupun usernya ingin menambahkan anggota keluarga, maka dia akan memasukkan inputan nick. Nah, ketika nick tersebut sudah benar, nantinya akan ada decision untuk melakukan pembayaran. Nah, apabila user ingin melakukan pembayaran, dia akan memasukkan nomor tagihan, namun apabila tidak, dia bisa menambahkan kembali anggota. Nah, ketika memasukkan nomor tagihan, dia akan ada decision untuk melakukan pembayaran, dan apabila telah selesai melakukan pembayaran, dia akan melanjutkan ke halaman homepage. Namun apabila case-nya belum selesai melakukan pembayaran, dia akan tetap kepada proses pembayaran. Nah, dan yang paling terakhir ialah proses profil saya, di mana pada profil saya ini user dapat melakukan cek profile, dan apabila setelah selesai apabila masuk pada cek profile, akan muncul decision untuk mengedit profile yang ada.
Nah, ketika profil tersebut disetujui untuk diedit, maka user dapat mengupdate data pada profil dan akan muncul decision. Ketika selesai cek profil, maka dia akan kembali ke halaman homepage. Namun apabila tidak, dia dapat mengedit kembali profilnya ataupun tetap berada pada proses profil tersebut. Nah, nantinya di halaman homepage proses tersebut dapat berakhir dan dilanjutkan dengan proses yang lainnya. Dan inilah workflow kita yang akan menjadi landasan untuk pengerjaan sistem basis data baik dari IRD maupun relasi-relasinya di dalam kelasnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novalani Ramadan dengan NIM 120218435 kelas SI 4203. Kenapa sangat penting gitu di perancangan interaksi ini? Karena di BPJS ini sedang mengusung otomasi di era industri yang sekarang ini, yaitu ikut adil dengan merubah sistem layanan mereka gitu. Jadi di BPJS ini akan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pendaftaran peserta secara online melalui aplikasi BPJS. Lalu, tentunya aplikasi yang baik akan mempermudah user mencapai goals, ya kan? Nah, dengan prinsip-prinsip atau kebutuhan, dengan prinsip-prinsip desain dan kebutuhan user yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja yang baik gitu. Lalu apa sih problem-problem yang coba kita solve gitu? Yang pertama ada sulitnya user dalam melakukan pendaftaran dan juga memperoleh layanan pada BPJS. Yang kedua, UI atau UX masih sulit untuk dimengerti user pada semua kalangan. Yang ketiga, sistem pembayaran yang belum ter-up to date dan fitur yang berjalan tidak sesuai dengan fungsinya. Lalu di slide selanjutnya ada empathic user profile. Di sini empathic user profile dia itu ada likes-nya. Yang pertama ada masyarakat yang concern akan kesehatan. Yang kedua masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan. Dan yang ketiga berdiskusi. Lalu ada goals, yaitu ada mendapatkan jaminan dan asuransi kesehatan. Kedua mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat dan murah pada tingkat pertama, pelayanan kesehatan non spesialistik. Dan yang terakhir ada melanjutkan pendidikan hingga S2. Ini ada fitur usulan dalam aplikasi BPJS Kesehatan. Yang pertama ada pendaftaran PBPU. Itu mendaftarkan diri sebagai peserta bukan penerima upah. Lalu yang kedua ada pendaftaran pengguna mobile. Mendaftarkan diri untuk dapat menggunakan aplikasi BPJS Kesehatan Mobile. Yang kedua ada login. Lalu yang ketiga ada notifikasi tagihan. Yang keempat itu ada cek VA atau virtual account. Itu untuk mencari nomor virtual account beserta berdasarkan NIK. Lalu ada info BPJS, menampilkan informasi seputar BPJS Kesehatan. Ada peserta, mencari data kepesertaan melalui nomor kartu NIK atau nomor kartu keluarga. Ada lokasi, dan ada yang terakhir ada tagihan. Itu beberapa fitur usulan dalam aplikasi BPJS. Lalu di sini ada sketch and features. Di sini ada sketsa atau wireframe yang kita bikin untuk aplikasi BPJS ini. Itu yang pertama ada splash screen, ada login, ada pendaftaran, ada home, ada artikel, ada kartu BPJS, ada profile, ada lokasi. Ini sketsanya. Lalu yang kedua ini ada detail sketsa. Untuk memperjelas di sini, di sini ada yang pertama ada homepage. Di homepage ini biasa dia awal setelah dia login. Di sini ada selamat bergabung, ada icon, ada selamat bergabung, ada splash screen. Lalu di sini ada payment, ada kartu BPJS untuk menampilkan kartu. Di sini ada payment untuk pembayaran,
Di sini ada halaman login, di sini di halaman login itu ada create account atau sign up dan sign in, login, lalu ada account, ada notifikasi juga untuk memberitahukan tentang setelah dia selesai melakukan pembayaran, atau seperti ya notifikasi selain notifikasi biasa. Lalu ada di sini ada location. Di lokasi ini ada kita fiturnya ada 4 kategori. Yang pertama ada kantor cabang, ada kantor regional, ada puskesmas, dan ada rumah sakit. Di sini ada detail mapnya, di sini ada artikel, dan yang terakhir ada detail artikel. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nihatul Coiria dengan NIM 1202183317. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai ERD. Apa sih ERD itu? Jadi, ERD adalah suatu model yang menggambarkan hubungan antar data dalam sistem basis data, di mana ERD itu terdiri dari entitas, atribut, dan juga relasi. Nah, untuk menentukan ERD dari PT BPJS ini, langkah yang pertama kami lakukan yaitu menentukan atribut key dari himpunan entitas itu. Nah, jadi pada setiap entitas itu kami memberikan primary key pada setiap entitas, seperti peserta yang mempunyai NIK sebagai primary key, kemudian tagihan mempunyai primary key-nya yaitu nomor tagihan, sampai dengan aduan yang mempunyai primary key nomor aduan. Nah, selanjutnya menetapkan relasi antar himpunan entitas. Jadi setelah kami menentukan primary key dari setiap entitas itu, kami menentukan relasi dari entitas ke entitas yang lain, seperti kayak misal entitas A terhubung ke entitas B, entitas B kehubung ke entitas C, dan seterusnya. Kemudian menentukan derajat atau kardinalitas dari suatu relasi tersebut. Jadi setelah ditentukan untuk relasinya dari entitas mana mau kemana, kami juga harus menentukan namanya kardinalitas. Apakah relasi tersebut one to one, one to many, atau many to many. Nah, selanjutnya melengkapi himpunan entitas dan relasi dengan atribut deskriptif. Nah, di sini itu kayak kita nambah atribut tambahan gitu, kayak kan setelah atribut yang primary key tadi kayak pasti juga ada atribut lainnya, seperti kayak misal nama dari admin atau alamat dari admin, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adam Mazuri, NIM 12021-80078. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang model relasional. Model relasional sendiri merupakan suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Berikut ini adalah gambar model relasional pada basis data Klik BPJS. Setelah pembuatan IRD yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Siti Nihayatul, sebagai mengatur penyimpanan data, mengontrol akses terhadap data, mendukung proses menampilkan dan memanipulasi data. Ya, ini adalah model relasional dari BPJS Kesehatan yang kami ajukan. Yang pertama, sesuai dengan IRD yang sudah dibuat, di sini ada tabel artikel dengan field ID artikel, judul artikel, deskripsi artikel, tanggal buat, jenis artikel, dan penulis yang berhubungan langsung kepada peserta dengan field dari tabel peserta NIK, nama depan, nama belakang, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, username, password, serta berhubungan langsung nomor handphone, yang dimana di sini
digambarkan multi value, dibuat tabel sendiri, yaitu NIK dan nomor handphone. Artikel berhubungan langsung kepada peserta dengan tabel membaca artikel yang terdiri dari field NIK, nama lengkap, ID artikel, judul artikel, dan tanggal baca. NIK dibentuk dari foreign key tabel peserta. Kemudian ID artikel juga foreign key kepada membaca artikel. Tanggal baca merupakan field yang dibentuk saat peserta membaca artikel tersebut. Kemudian nama lengkap merupakan gabungan antara nama depan dan nama belakang dari tabel peserta berdasarkan foreign key NIK. Kemudian dilanjut berpindah halaman. Peserta juga memiliki keluarga, di mana tabel keluarga terdiri dari ID keluarga dan nama keluarga. Tabel keluarga berhubungan dengan peserta dengan nama tabel memiliki keluarga, di mana NIK sebagai foreign key dari peserta dan ID keluarga sebagai foreign key dari keluarga. Kemudian, selain itu, peserta juga memiliki kartu yang terdiri fieldnya dari nomor kartu, nomor rekening, kelas, bank, dan saldo yang berelasi dengan peserta dengan tabel memiliki kartu, yaitu NIK yang berhubungan foreign key dengan peserta, kemudian tanggal buat, dan nomor kartunya itu sendiri yang foreign key juga dari tabel kartu. Dilanjut, peserta juga mempunyai tagihan. Tabel tagihan itu terdiri dari nomor tagihan, nama tagihan, jenis tagihan, tenggat waktu, dan besar tagihan yang berelasi dengan peserta sehingga terhubung ke transaksi, yaitu nomor tagihan, NIK yang berforeign key dengan peserta, nama lengkap, nomor kartu, status, dan tanggal bayar. Nomor kartu juga berelasi dengan kartu dari peserta. Dilanjut kepada rumah sakit. Pada tabel rumah sakit memiliki field kode rumah sakit, nama rumah sakit, alamat, nomor telepon, jenis RS, dan detail RS. Kemudian di rumah sakit itu memiliki multi value pada layanan, sehingga dibuat tabel untuk layanan sendiri, yaitu kode RS dan layanannya. Rumah sakit dan tagihan berelasi, sehingga si rumah sakit memberikan tagihan, yaitu tabel mengirim tagihan dengan field kode RS yang berforeign key kepada kode RS, nomor tagihan, tanggal buat tagihan. Kemudian juga ada aduan. Aduan memiliki field nomor aduan, judul aduan, jenis aduan, deskripsi aduan, serta status. Aduan memiliki relasi dengan rumah sakit yang mengirim aduan dengan field nomor aduan, kode rumah sakit, serta nama rumah sakit. Aduan akan terkirimkan kepada peserta dan berelasi dengan tabel field nomor aduan, NIK, dan tanggal kirim. Nah, itu adalah model relasi daripada BPJS Kesehatan atau apps Klik BPJS serta isi-isinya. Kemudian sehingga menghasilkan hasil query MySQL yang sudah dibuat tersebut sebagai berikut implementasinya pada desainer database. Di sini dapat dilihat hubungan-hubungan antara table serta field deskripsinya, primary key dan foreign key yang saling berhubungan dengan ditandai dengan garis-garis ini. Nah, kemudian setelah model relasionalnya sudah jelas, ada tampilan mockup. Berikut merupakan tampilan mockup dari PT BPJS Kesehatan atau dinamakan aplikasinya Klik BPJS. Dimulai dari homepage, sesuai dengan model relasional, saat membuat akun, akan field-fieldnya NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian sampai dengan nomor rekening. Keterhubungan antar mockup dan database juga diperlukan agar
agar database dapat berjalan dengan maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, kelas SI 4203. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.